Kita tidak perlu berhenti menikmati hidup hanya karena kita sedang diterpa banyak tekanan. Semakin dewasa, aku sadar bahwa hidup itu nggak selalu datang dalam keadaan tenang. Selalu ada tanggung jawab, tekanan, ekspektasi, komunikasi yang melelahkan, dan hal-hal yang diam-diam menguras energi mental. Seringkali, kita mungkin aja menganggap itu normal, karena di sekitar kita pun ada banyak orang yang seperti ini. Sementara aku sendiri memilih untuk hidup yang lebih zen, hidup yang benar-benar aku nikmati, meskipun tekanan-tekanan itu juga tetap ada. Jadi aku tetap memilih untuk tetap menjalani hari seperti biasa, tetap produktif, tetap berusaha mencapai tujuanku, tetap menyelesaikan kewajiban, meskipun di dalam diri sebenarnya energiku juga kadang terkuras. Dulu aku pikir kuat itu berarti tetap menghadapi semuanya tanpa jeda, tetap tersedia setiap saat, tetap responsif terhadap semua hal. Tapi sekarang aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Ternyata menjadi dewasa itu juga berarti tahu kapan harus menjaga jarak dari hal-hal yang terlalu menguras diri. Jadi kita harus tahu kapan perlu berhenti sebentar, kapan perlu mengurangi paparan yang membuat pikiran terlalu jenuh, dan kapan perlu memberi ruang untuk bernafas. Aku belajar bahwa tidak semua hal harus langsung direspon. Tidak semua tekanan harus kita simpan di kepala sepanjang hari. Pernah dengar quotes tentang ini enggak? Bahwa kapal itu tenggelam atau karam adalah karena dia mengizinkan air masuk ke lambungnya. Air itu dalam hidup kita bisa berupa omongan orang lain, perkataan yang menyakitkan, tekanan dari luar, atau situasi yang tidak mengenakan. Saat kita memilih untuk menginternalisasi hal-hal eksternal tersebut, kemungkinan kita akan karam. Tapi kita bisa kok memilih untuk tidak memasukkan hal-hal negatif itu ke dalam diri kita. Karena yang paling tahu tentang konsep diri kita kan kita ya. Saat kita dibilang bodoh misalnya, adalah pilihan kita untuk mendengarkan atau menolak. Adalah pilihan kita untuk menerima atau ya biasa aja. Aku cerdas kok, aku yang tahu diriku. Atau malah ya nggak apa-apa, emang aku bodoh, lalu kenapa? Pemikiran-pemikiran yang sebenarnya terlalu berat untuk kita pikul sendiri, overthinking yang sebenarnya kita buat sendiri, itu seringkali akan membuat hidup kita jauh lebih berat. Padahal fakta yang terjadi di lapangan mungkin sebenarnya tidak semenakutkan itu. Hanya karena kita berpikir terlalu negatif atau terlalu sering atau terlalu banyak tentang hal buruk ini, sehingga realitas yang kita pahami adalah hal-hal yang buruk tadi. Sehingga perlu untuk memberi tameng dari hal-hal buruk di luar sana untuk menjaga kapasitas energi kita. Jadi saat aku mulai lebih sadar menjaga energi ini, aku jadi justru bisa menjalani hidup dengan lebih stabil.
aku jadi tetap bisa menjalankan tanggung jawab, tetap produktif, tetap melakukan hal-hal yang penting. Padahal tekanan-tekanan dari luar itu silih berganti datang. Dan rasanya itu menekan untuk membuat kita kerdil gitu. Tapi karena aku berusaha untuk tidak mengiyakan tekanan itu, sehingga ya aku tetap bisa menikmati hidup dengan caraku. Selain menolak energi-energi negatif, aku juga memberi ruang untuk hal-hal kecil yang ternyata sangat membantu menjaga kewarasan. Seperti istirahat tanpa rasa bersalah, jalan kaki sebentar, pergi mencari suasana baru, melakukan hal sederhana yang menyenangkan, atau bahkan serandom dengan ngobrol dengan stranger. Jadi tidak apa-apa untuk menjaga jarak dari hal-hal yang terlalu berat, tidak apa-apa untuk memilih ketenangan, dan tidak apa-apa untuk memprioritaskan kewarasan sendiri. Karena salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah tetap menjalani hidup meskipun ada banyak tekanan dari luar sana.